Halo bosku, kembali lagi di channel Pilar Mas Investor Sekuritas, Touch Your Heart, Touch Your Profit. Oke bosku, di segmen Monthly Outlook bulan September tahun 2025 ini kita akan membahas seperti biasa nih, yaitu keadaan-keadaan tentang ekonomi global dan ekonomi lokal nih tentunya. Nah tapi di bulan ini sepertinya dunia sedang menghadapi masalahnya sendiri-sendiri nih, terutama di warga-warganya ya Rin. Bener. Oke bosku, dari Amerika yang sibuk dengan ketenaga kerjaannya, dari Cina yang daya belinya, dan mungkin dari Indonesia yang belakangan ini kita tahu ya sedang ramai soal protestan dan demo yang berlangsung, adanya ketidakadilan di negeri ini. Kita berdoakan semoga cepat pulih nih bosku. Bawa pesan ini lari ke keluargamu, nama kita diinjak lagi. Nah bosku, untuk membahas lengkapnya saya sudah mengundang Arinda nih sebagai analis spesial dari Pilar Mas Investor Sekuritas. Apa kabarin? Baik bos. Oke mantap. Ikut demo nggak? Sayangnya nggak? Sayangnya nggak ya? Oh enggak sayangnya ya. Enggak lah. Berarti nggak ikut kejarah juga? Nggak boleh. Oh, oke nggak boleh ya. Kalau ngomong ya sembarangan. Nah bosku, supaya nggak ketinggalan infonya, jangan kemana-mana, tetap di channel Pilar Mas Investor Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Oke Rin, nah untuk mengawali bulan September ini, atau karena beritanya agak sedih-sedih, jadi kita bilang September asik, ya kan? Jas kelas. Nah mungkin kita bahas dari Amerika dulu nih biasanya. Kira-kira di US ada apa nih? Ya kalau di Amerika sendiri ya, yang pertama sebenarnya mungkin ini sedih bagi Trump ya. Tapi bagi negara-negara lain tuh kayak ya alhamdulillah lah gitu. Karena ternyata pengadilan di Amerika sana itu menganggap bahwa tarif Trump itu ada yang ilegal. Jadi bakal ditunda sampai 14 Oktober nih buat si pemerintah Trump itu mau bisa diberi kesempatan untuk mengajukan banding. Oh oke. Jadi masih ditunda nih gitu. Ditunda ya. Satu. Yang kedua, Amerika tuh juga lagi kontraksi nih ketenaga kerjaannya. Jadi penganggurannya juga meningkat nih. Dari sebelumnya 4,2% jadi 4,3%. Oke, ini berarti lagi lumayan banyak yang kurdu nih. Bener. Kurang duit. Bener. Nah jadi harapannya nih kalau inflasinya itu turun, bisa memberikan ruang yang lebih banyak nih buat pemangkasan tingkat suku bunga di bulan September. Oh gitu. Nah, berarti emang ini kita harapkan semoga cepat lebih turun lah ya. Benar. Gitu. Jadi sebenarnya kalau di pasar sendiri udah memperkirakan pemangkasan di bulan September ini sebesar 25 basis point gitu. Udah banyak yang memperkirakan nih sekitar 90% probabilitasnya. Nah, tapi bakal semakin diperkuat lagi kalau inflasinya nanti ternyata turun. Kan bentar lagi bakal pengumuman inflasi di Amerika. Iya. Oke. Nah, ini kita doakan semoga kabarnya oke nih bosku. Karena kalau dari US dia tingkat suku bunganya turun, nah Indonesia berpotensi besar untuk ikut turun juga nih. Dan juga bisa mendatangkan capital inflow nih dari negara-negara lain yang ke Indonesia. Karena kan suku bunga di Amerika turun nih, otomatis jadi kurang menarik nih gitu. Amerika akhirnya pindah ke negara-negara lain. Ya benar sih, betul. Apalagi kenapa kita harapkan juga ada capital inflow dari luar ya, karena kan kemarin kita juga tahu foreign sale lagi tinggi kemarin ya. Lumayan ya, jadi, karena ada beberapa peristiwa. Iya, ada beberapa peristiwa yang nanti akan dibahas di pertanyaan terakhir. Oke Rin, tadi kan US ya. Sekarang kita geser dikit coba ke Eropa nih. Nah kira-kira di Eropa ada fenomena apa nih? Nah kalau di Eropa sendiri ekonominya tuh relatif stabil sih dibanding benua-benua lain ya. Yang pertama kenapa? Karena inflasi dia itu masih di target bank sentralnya atau ECB ya, Bank Sentral Eropa ya. Itu masih inflasinya di 2,1%. Targetnya ECB kan sekitar 2%-an. Jadi diperkirakan suku bunga itu untuk pertemuan ke depan itu masih di 2% ya. Sampai mungkin pemangkasan tuh baru akan terjadi lagi di 2026 gitu. Ini berarti walaupun dia inflasinya agak naik tapi masih in control ya. Bener, masih di rentang yang 2% lah gitu. Masih aman lah ya. Itu satu. Terus
Yang kedua juga karena tadi perekonomiannya stabil ya, jadi daya beli dalam negerinya juga stabil gitu. Kita memproyeksikan GDP-nya nih, pertumbuhan perekonomiannya tetap sama ya di level 1,4%. Jadi bakal rilis di bulan ini. Oke, ini berarti Eropa nih di antara yang lain huru-hara nih, dia yang paling nyantai sendiri. Bener. Gitu ya? Oke, dia paling adem sendiri. Benar itu. Oke Rin, tadi kita udah bicara di benua barat ya. Sekarang coba kita mulai masuk ke Asia nih, ya kan? Ke timur dikit nih. Kita mulai dari Tiongkok atau Chinese nih. Kira-kira ada apa nih di Tiongkok? Ya kalau Tiongkok seperti biasa ya, masih terkontraksi lah sedikit. Jadi di dalam negeri daya belinya masih melemah. Terus juga propertinya masih kontraksi. Terus ada utang daerahnya juga yang masih banyak. Terus juga ada yang keempat nih, itu ada dari tarifnya Trump juga kan. Jadi sebenarnya cukup kontraksi lah manufakturnya di Cina ini atau Tiongkok. Mau ngomong apa juga tetap aja apes. Jadi indeks PMI-nya atau indeks manufakturnya itu masih kontraksi di bawah level 50. Jadi kalau udah di atas level 50 itu kan ekspansi. Nah, dia tuh masih di level 49, lah. Oke, berarti emang belum masuk ke tahap ekspansi juga ya. Benar. Ya? Dan itu berlangsung 5 bulan terakhir ini gitu. Jadi sebenarnya tarif Trump itu cukup berdampak lah bagi Tiongkok sebenarnya gitu. Nah, cuma Tiongkok ini kayaknya berusaha nih gimana caranya nggak terlalu terdampak gitu. Jadi kayak kemarin kan baru aja KTT tuh yang ada Rusia, ada Tiongkok, terus ada Korea Utara ya kan, ada Indonesia juga ya kan. Nah gitu. Nah di situ mereka itu berkomitmen buat investasi ke energi terbarukan ya. Jadi kayaknya nih jadi hal baru nih bagi Tiongkok nih ke depannya, energi terbarukan. Kayaknya fokus mereka bakal ke situ. Nah, ini dia yang gue cari, Bray. Berarti ya kalau kita lihat sebenarnya Chinese juga lagi-lagi ini ya, rangkuman beritanya selalu 4L. Lo lagi. Selalu dengan masalah daya beli, properti, dan hal-hal yang diulang aja setiap bulannya gitu. Bener, iya, gitu bener. Cuma ternyata di tengah mereka lagi susah, mereka juga tetap coba untuk berinovasi ya ke energi terbarukan ya. Bener, iya. Oke, ini berarti bisa dibilang Chinese lagi lumayan melawan badai nih. Bener. Pizza. Oke Rin, nah jadi setelah kita membahas Tiongkok nih, sekarang kita membahas negara tetangganya nih, yaitu negaranya Nezuko dan Tanjiro nih, yaitu Jepang ya kan, seperti yang lagi rame nih sekarang di bioskop ya kan. A. Kau mau kubunuh atau B. Kau mau kuhancurkan? Mikir kids. A. Apa? Kompor gas. Nah, jadi Rin, kira-kira di Jepang ini ada apa ya? Ya, kalau di Jepang pasti ya, kita pasti bahas suku bunga juga nih, gitu kan. Karena kalau pemerintah Jepang itu berharapnya suku bunganya dinaikkan gitu kan. Karena kan sebelumnya mereka bahkan pernah ke minus gitu kan, ke nol gitu. Nah, kalau kami memperkirakan suku bunga Jepang itu naik 25 basis point itu di bulan Oktober 2025 atau di kuartal 4 lah 2025. Boy. Nah, ini juga berdasarkan ya pertumbuhan perekonomian Jepang yang sebenarnya kalau dibilang bagus gitu, juga nggak terlalu gitu ya, buruk juga enggak terlalu, gitu. Jadi stabil aja gitu. Karena emang setiap pembahasan Jepang ini akan selalu ada di situ-situ aja ya. Benar. Gimana caranya Jepang nih bisa keluar dari suku bunga minus gitu. Benar, kan. Iya. Nah, makanya kita memperkirakan pertumbuhan perekonomian Jepang itu masih stagnan di 0,3% secara kuartal on kuartal. Oh, oke. Ini berarti lumayan kecil ya, Rin, sebenarnya 0,3% ini. Benar. Sebenarnya kalau Jepang itu kan harapannya ya suku bunga itu bisa naik gitu. Jadi yen itu bisa terus menguat gitu. Nah, tapi kalau Jepang itu permasalahannya masih yang pertama, angkatan kerjanya itu banyakan umurnya tua-tua nih ya. Gitu. Yang gitu. muda-muda kan tinggal sedikit ya. Demografi dia tuh seperti itu. Apalagi dia katanya lagi rame isu juga
nggak mau punya anak lah, nggak mau ini ya gitu. Iya, kalau di Jepang kayak gitu ya. Gitu. Hancur. Yang kedua, baru-baru nih Ja, itu apa Perdana Menterinya itu mengundurkan diri gitu. Resign deh. Iya, jadi mental? mungkin karena tuntutan ya gitu kan. Pengen suku bunga naik gitu kan, pusing gitu kan ya. Nah, terus kita perlu memperhatikan nih siapa nanti penggantinya gitu. Karena bakal ngaruh ke negara-negara lain. Salah satunya kita. Gitu. Karena ya sebenarnya Jepang juga ekonominya besar ya sebenarnya. Benar. Walaupun kita lihatnya gitu-gitu aja, cuman kalau dia tiba-tiba bermasalah, dia bisa mengguncang ekonomi kita juga deh. Iya, karena kan juga termasuk mitra dagang kita juga. Ah iya, apalagi yang bosku-bosku nih yang pada pakai Honda, pakai Toyota nih. Nah itu tuh, kalau dia kenapa-kenapa, di sini juga bisa kenapa-kenapa nih. Iya. Bener juga ya. Oke, Nah setelah kita bahas nih keliling dunia ya kan, yang mana aja kira-kira ekonominya yang bisa berpengaruh kepada ekonomi kita. Nah sekarang kita bahas ekonomi negara kita sendiri nih. Kira-kira kalau di Indonesia ada apa nih? Nah, Ja, yang pertama kita lihat IHSG dulu ya. Gitu. Jadi kalau flashback sebelumnya itu kalau bulan September selama 10 tahun terakhir itu ternyata IHSG probabilitas pelemahannya itu sebesar 80% ya. Oh, ya. Oke. Memang track recordnya kurang ya kalau September ya? Benar. Terus juga selama 10 tahun itu rata-rata returnnya itu minus 1,81%. Jadi kita probabilitas kita tuh kayaknya bulan ini itu banyak melemahnya nih. Wake me up when September ends. Itu satu ya. Terus yang kedua itu IHSG di awal bulan ini kan kita tahu sendiri ya, kemarin itu sempat melemah hampir lebih dari 3% gitu. Oh iya. Meskipun ditutup di 1%-an gitu. Nah itu kan juga imbas dari eskalasi politik yang belum stabil gitu. Oh kan. iya. Nah, adanya demo ya, benar. segala macamnya. Oke. Meskipun besoknya itu udah mulai rebound gitu kan, tapi kita lihatnya sih masih belum cukup kuat gitu kan. Karena tuntutan-tuntutan dari masyarakat sendiri juga belum sepenuhnya terpenuhi gitu kan. Dimana, yang tuntutan yang ini ya, yang 17+8 itu ya. Iya, dimana pemerintah ini baru aja menurunkan gaji DPR ya. Satu. Karena itu tuntutannya kan memang ya. Nah, terus yang kedua akhirnya menonaktifkan 5 anggota DPR itu kan. Oke. Nah, meskipun gaji DPR-nya sudah turun gitu kan, tapi kelihatannya masih belum seperti keinginan masyarakat. Jadi kita lihat eskalasinya masih naik turun lah gitu. Iya, karena malah terkesan dipindahin ya dananya ya sebenarnya. Benar. Okay. Nah, kalau kita lihat sendiri juga dari internasional ya, dari publik internasional juga sudah mulai menyorotin kita gitu kan. Jadi takutnya gitu kan capital outflow-nya semakin meningkat gitu. Iya, ngeri sih. Kemarin kan juga waktu merah itu ya, itu sebenarnya karena foreign sale tinggi ya lagi-lagi. Ya, karena kepercayaan investornya mulai berkurang. Jadi harapannya nih pemerintah bisa lebih aware lagi lah gitu ya, sama keinginan masyarakat seperti apa kayak gitu. Terus karena bulan yang agak-agak kita tahu tadi probabilitas pelemahannya tinggi, itu kita lihat mungkin bulan ini bisa melihat emiten-emiten emas nih ya, karena kan emas itu lagi all time high-nya nih gitu. Jadi bosku bisa lihat emiten-emiten emas karena bakal berpengaruh ke revenue mereka. Oke. Oke, Dan kalau dari IHSG sendiri gimana, Dan? Nah, kalau dari IHSG itu kita proyeksikan melemah ya, Ja. Di rentang 7.600 sampai 7.880. Oke. Nah, bosku, jadi itu dia ya forecast IHSG untuk bulan ini, bosku. Sesuai dengan track record yang biasanya September memang selalu jadi September, yaitu mulai melemah nih, bosku. Ya kan? Iya, Bang. Oke bosku, jadi itu dia pembahasan tentang monthly outlook bulan September tahun 2025 nih bosku. Semoga bisa menjadi insight nih untuk bosku berinvestasi di tengah keadaan ekonomi yang agak tergonjang-ganjing ini ya. Yes. Oke bosku, stay safe, tetap berhati-hati dalam menggunakan aset investasi bosku supaya nggak boncos nih.
Oke bosku, kita ucapkan terima kasih kepada Arinda yang sudah membahas bulan September ini secara lengkap. Dan kita ucapkan terima kasih untuk bosku yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan tonton terus channel Pilar Mas Invest Sekuritas. Touch your heart, touch your profit. Pionir Sekuritas Channel di Indonesia.